By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Jujur aku cakap, bila aku tengok tajuk, mula-mula rasa macam nak marah, tapi apa yang didedahkan oleh bro daripada Indonesia yang berbangsa Cina ini, aduh, sebenarnya memalukan lah. Memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap, bahasa Indonesia dia very fluent, tak dengar langsung bunyi dialect ke, bunyi macam pelat-pelat macam nak bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Aku surprise juga bila dengar yang dekat Indonesia. Kita tahu Indonesia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, which is dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya lah. Tapi bila dia cerita persekolahan ataupun pendidikan dekat sana, semuanya wajib ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja, dia punya silibus apa semua Chinese saja. Memang tak ada. Dan itulah baru betul-betul perpaduan. Sebenarnya benda ni aku dah tahulah berkenaan dengan dekat Malaysia ni memang ada sekolah Cina, sekolah yang memang ajar silibus daripada negara China dekat sana kan, apa semua kan. Kita nak ubah pun, nak komplain pun tak dapat nak buat apa kan, bla 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 kan. Tapi tak adalah sampai aku expect yang tahap dorang ni tak boleh nak berbahasa Melayu, tak boleh nak berbahasa Inggeris tu aku boleh consider lagi. Ni tak boleh nak berbahasa kebangsaan langsung. Dah memang macam kau duduk dekat sini, kau warga negara Malaysia. Aku percaya orang-orang yang dia ceritakan tadi ni confirm ada IC, confirm ada IC biru. Tapi kalau kau tak boleh berbahasa kebangsaan, bahasa Malaysia, ayo, memalukan siut. Serius memalukan. Dan bila benda ni diceritakan pula oleh orang luar, bangsa Cina juga, tapi daripada negara lain, wah, aku marah pun ada, aku malu pun ada, tapi lebih kepada aku malulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini ada sesuatu yang berbeda teman-teman, karena saya memilih untuk mengambil video di luar ruangan ya. Ya, sesekali kita perlu mengambil alam bebas seperti ini untuk menghilangi kejenuhan atau rasa bosan ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan video dari salah satu YouTuber Malaysia bernama Rais Ahmed ya. Ya, walaupun saya pernah kontra dengan beliau, tetapi terus terang ya, saya adalah penggemar dari Rais Ahmed. Dari cara dia menyampaikan apa adanya dia, walaupun terkadang ada hal-hal yang mungkin berat sebelah dengan kita, tetapi yang saya suka dari beliau adalah gaya penyampaian dan juga cara dia berargumentasi. Nah, itu yang saya pelajari dan saya suka dari sosok Rais Ahmed ini. Nah, di dalam video tersebut teman-teman, dia mereaksi ada salah satu orang dari Indonesia ya. Nah, Bang Rais kan sebutnya orang berbangsa Cina, tetapi kewarganegaraan Indonesia. Jadi ini yang mau saya jelaskan juga ya kepada Bang Rais dan juga kepada masyarakat Malaysia. Kalau kita di Indonesia ya, mau dari orang Cina kah, atau dari orang Arab kah, atau dari orang mana-mana, kalau dia sudah mempunyai ID atau dia sudah masuk dalam kewarganegaraan Indonesia, itu dia tidak boleh atau tidak bisa kita katakan bangsa Cina, ini bangsa India, ini bangsa itu, bangsa ini. Tidak boleh ya. Dia sudah menjadi bangsa Indonesia ya. Jadi di Indonesia kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras ataupun warna kulit ya. Semua kita ya yang menjadi bangsa Indonesia itu semuanya sama, setara ya. Tidak ada yang membeda-bedakan ya. Nah, saya lanjut. Di video tersebut Kapten Rais dia mereaksi ada salah satu Cindo ya, Cina Indonesia. Dia menceritakan pengalaman
sorry ya, saya tidak tampilkan videonya ya teman-teman. Kalian bisa saksikan di channel Reis Hamed. Ini saya ceritakan saja. Jadi dia dengan keluarganya datang ke salah satu restoran di Cina, restoran Cina di Malaysia ya. Lalu kemudian bapaknya memesan makanan ya, menggunakan bahasa Melayu. Namun mereka merasa heran dan terkejut karena pelayan restoran Cina ini dia tidak bisa berbahasa Melayu ya. Lalu kemudian si bapak ini menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tetapi orang dari Cina di Malaysia ini juga tidak mengerti ya. Mereka bisa memahami terkecuali berbicara menggunakan bahasa Mandarin. Nah, ini bagi orang yang menceritakan pengalaman tersebut ya, dia merasa heran, bapaknya merasa aneh ya. Sekaligus ada perasaan, ada rasa marahnya juga ya, karena orang Cina tinggal di Malaysia memiliki IC ya, atau memiliki KTP ya, sejenis KTP atau kewarganegaraan Malaysia, tetapi tidak menggunakan, tidak bisa mengerti bahasa Melayu ya, hanya bisa menggunakan bahasa Mandarin ya. Lalu kemudian dia juga menceritakan bahwa di Malaysia orang-orang Cina di sana mereka mempunyai sekolahnya masing-masing ya. Jadi tidak bersatu dengan orang Melayu atau yang lain-lain ya. Cina sendiri, India sendiri, Melayu sendiri. Lalu kemudian di sekolahnya mereka itu tidak diwajibkan menggunakan bahasa Melayu ya. Ya, karena persoalan inilah yang membedakan. Kita bisa lihat ada perbedaan antara Cina Indonesia dengan Cina di Malaysia. Lalu kemudian ditanggapi oleh Reis Hamed. Apa tanggapan dari Bang Reis? Ya, Bang Reis bukan marah terhadap orang Cina Indonesia yang menceritakan pengalaman tersebut ya, tetapi dia mengaku dia merasa malu ya teman-teman. Dia merasa malu karena ini yang dikatakan adalah orang Cina Indonesia memberikan penilaian terhadap orang Cina Malaysia ya. Dan ada perbedaan di situ ya. Di mana orang Cina Indonesia fasih menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kita tahu kan kalau di Indonesia dari mana-mana ya teman-teman, mau dari orang Cina kah, orang ini kah, orang ini, tapi kalau sudah menjadi bangsa Indonesia ya, dan tinggal di Indonesia ya, semuanya pasti bisa berbahasa Indonesia. Karena di sekolah-sekolah ataupun di mana-mana ya, kita menggunakan bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Nah, ini tentu berbeda dengan orang Cina di Malaysia. Nah, ini kemudian oleh Bang Reis ini dia merasa malu dan menginginkan adanya perubahan ya, adanya perbaikan. Dalam arti saya melihat Bang Reis walaupun tidak secara terang-terangan dia mengatakan ya, saya cuma merasakan bahwa ada keinginan dari mereka di Malaysia agar orang-orang dari Cina ataupun dari India atau dari yang lain-lain itu bisa seperti di Indonesia ya, di mana kita di Indonesia semuanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini yang kemudian diinginkan juga oleh saudara-saudari kita di Malaysia. Oleh karena itu saya pribadi, saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Reis Hamed ya. Bahkan Bang Reis ini mengatakan dengan sangat tegas dan sangat keras bahwa kalau bisa ya, orang yang tinggal di Malaysia memiliki kewarganegaraan Malaysia, kalau tidak bisa menggunakan bahasa Melayu ya di-outkan saja atau dikeluarkan kewarganegaraan atau silakan pergi ke negara lain ya. Jadi apa reaction korang? Aku nak tanya, bila korang dengar benda ni didedahkan sendiri oleh orang luar tau. Orang luar yang jumpa benda ni memang sangat malulah. Kalau benda ni diceritakan oleh orang Malaysia, mungkin akan ada orang cakap ni semua ni resis lah, politik lah, benda lah. Tapi ini orang luar yang jumpa. Wah, apa korang punya reaction? Korang nak salahkan siapa? Kita nak salahkan siapa? Kita nak siapa bertanggungjawab berkenaan dengan hal ini? Dan aku percaya benda ni
dan korang pun tahu benda ni bukan satu benda yang baru. Benda ni dah lama dah. Kita tengok pun dekat berita-berita sebelum ni ada je keluar yang ada segelintir yang fight untuk hapuskan sekolah-sekolah apa benda, vernacular apa benda tak, sekolah yang duk amalkan, duk belajar silibus-silibus straight daripada China ni. Kenapa kau nak belajar silibus China ni? Kau tak suka duduk Malaysia ke? Kalau kau tak suka duduk Malaysia, kalau kau duduk Malaysia, ada IC Malaysia, tapi kau tak nak belajar, tak nak tahu pasal kau punya budaya, pasal kau punya bahasa kebangsaan, jangan duduk Malaysia, pergilah pindah dekat China tu. Ada ke mana-mana dekat dunia ni, contohnya kau berbangsa Cina ataupun kau berbangsa lain lah, contohnya dia orang India contohnya lah, dan dia duduk dekat UK, ada tak dia tak tahu berbahasa Inggeris? Ada tak? Aku rasa tak ada kot. Sama lah juga kes dia. Aku pernah pergi Jepun, aku pernah pergi Korea, aku jumpa bangsa yang selain daripada bangsa Korea dan bangsa Jepun, diorang boleh berbahasa Japanese dan Korean. Tapi bila orang tu duduk dekat Malaysia, IC dia IC biru, IC Malaysia, tapi bila kau tak boleh cakap bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan, memang memerlukan tambah benda ni pula dijumpai atau di-find out oleh pelancong, oleh orang luar. Jiran kita pula tu Indonesia, yang mana ada juga dekat negara dorang ni orang Chinese, tapi tengok betapa fluentnya dia cakap bahasa Indonesia. Aku pun tak tahu macam mana kita nak ubah benda ni, aku pun tak tahu dari mana nak mulakan. Jadi aku harap kepada kerajaan yang akan merentah lepas PRU15 ni, kau patut malulah. Sepatutnya kena bertanggungjawab, kena do something. Fikirkan cara nak selesaikan masalah ini. Kalau boleh kita tak nak lah mana-mana orang Malaysia, tak kisahlah bangsa apa pun, kalau dia tak boleh berbahasa kebangsaan, boleh get out from Malaysia. Nah, ini ya, kalau saya pribadi sih saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Rais ya. Ya, mungkin perlu dibuat langkah tegas seperti itu untuk bisa Malaysia ini semuanya warga negaraan yang memiliki ID IC atau kewarganegaraan Malaysia ini bisa menggunakan atau bisa bercakap ya, orang Malaysia bilang bercakap menggunakan bahasa Melayu ya. Dan kalau saya pribadi teman-teman ya, dalam posisi negara tetangga kita Malaysia seperti ini, kita janganlah untuk menjatuhkan mereka. Janganlah istilahnya orang sudah jatuh ditimpuk lagi ya. Janganlah seperti itu. Kita harus bisa memberikan dukungan ya, berikan semangat untuk Malaysia, dan juga bisa membantu bagaimana mereka bisa menyelesaikan solusi permasalahan ini agar di Malaysia itu bisa seperti di Indonesia, dalam arti orang-orang di Malaysia semuanya ya bisa menggunakan bahasa Melayu. Di sisi lain kita menghargai, menghormati, bangga dengan bahasa persatuan kita, yakni bahasa Indonesia. Tetapi kita juga harus menghormati dan mengakui bahwa bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu. Ya, meskipun dalam perkembangannya bahasa Indonesia sudah jauh mengalami perubahan dan perkembangan dan menyerap berbagai bahasa-bahasa asing ya. Jadi bukan cuma bahasa Melayu, tetapi ada bahasa-bahasa asing lainnya yang diserap kemudian memperkaya kosakata dari bahasa Indonesia. Tetapi sebagai negara tetangga, kita mendukung Malaysia agar semua orang di Malaysia bisa menggunakan atau mereka bisa terus melestarikan bahasa Melayu ya. Oke, jadi video ini hanya sekedar saya menyampaikan support, menyampaikan dukungan saya untuk apa yang disuarakan oleh Bang Rais. Tidak mudah memang ya teman-teman. Tetapi kalau ada niat dan usaha dari pemerintah Malaysia, dari kerajaan Malaysia, saya yakin dibuatkan peraturan-peraturan sehingga semua warga negara Malaysia bisa baik dari Cina, orang India dan mana-mana bisa fasih menggunakan bahasa Melayu. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.